Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Natalio, mahasiswa Universitas Bengkulu dengan NPM Y1A017051. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul "Apa itu metode simplex?" serta penggunanya dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Nah, sebelum menjelaskan apa itu metode simplex, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu riset operasi. Riset operasi atau disingkat RO merupakan sebuah bidang studi yang menggunakan metode matematika, statistik, dan pemodelan untuk memecahkan masalah kompleks dan mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model matematis yang mampu menggambarkan situasi di dunia nyata, menganalisis masalah yang ada, dan memberikan solusi yang optimal. Riset operasi atau RO dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk manajemen operasi, manufaktur, logistik, rantai pasokan, transportasi, keuangan, teknologi informasi, dan bidang lainnya. Bidang ini mencakup berbagai metode dan teknik, termasuk pemrograman linear, teori antrian, teori graf optimasi non-linear, simulasi, analisis regresi, teori probabilitas, dan pemodelan stokastik. Nah, itulah penjelasan singkat tentang riset operasi. Selanjutnya, agar dapat memahami lebih dalam tentang metode simplex, kita harus tahu apa itu pemrograman linear. Pemrograman linear adalah teknik matematis yang digunakan untuk memodelkan dan memecahkan masalah optimasi, di mana terdapat fungsi tujuan linear yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan dengan mempertimbangkan sejumlah batasan linear yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, pemrograman linear melibatkan variabel keputusan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan dari pemrograman linear adalah menemukan nilai-nilai variabel keputusan yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan mematuhi batasan-batasan linear yang ada. Fungsi tujuan pada pemrograman linear adalah fungsi matematis yang ingin dioptimalkan, baik itu maksimasi atau minimasi. Fungsi tujuan ini terdiri dari variabel-variabel keputusan yang diberi koefisien tertentu. Tujuan pemrograman linear adalah menemukan kombinasi nilai variabel keputusan yang memberikan nilai maksimum atau minimum untuk fungsi tujuan tersebut. Untuk memecahkan masalah pemrograman linear, metode-metode seperti metode simplex, metode dualitas, atau algoritma perumusan yang lebih efisien digunakan. Metode-metode ini melibatkan operasi matematis dan manipulasi tabel atau matriks untuk mencari solusi yang optimal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, itulah penjelasan singkat tentang apa itu pemrograman linear. Setelah penjelasan singkat tentang riset operasi dan pemrograman linear, maka kita akan masuk ke penjelasan tentang metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear atau linear programming. Pemrograman linear melibatkan maksimasi atau minimasi suatu fungsi linear tertentu yang tergantung pada sejumlah variabel dengan memenuhi sejumlah batasan linear. Sedikit membahas sejarah, metode simplex dikembangkan oleh George Dennison pada tahun 1947 dan masih merupakan salah satu metode yang paling umum untuk digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear. Metode ini efisien dan dapat menghasilkan solusi optimal atau menyimpang yang sangat dekat dengan solusi optimal. Dalam menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah-masalah program linear, model program linear harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linear adalah semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Fungsi tujuan dapat memaksimumkan atau meminimumkan.
Salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear adalah metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif. Sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke I hanya tergantung dari iterasi sebelumnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan suatu contoh aplikasi metode simplex pada kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya adalah suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang berproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp60.000. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Sebelum mengerjakan iterasi pertama, kita definisikan dulu variabel-variabel yang dapat kita definisikan pada kasus di atas, yaitu definisi variabel keputusan, di mana keputusan yang diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan, dengan X1 adalah jumlah meja yang dihasilkan dalam satuan unit, dan X2 adalah jumlah kursi yang dihasilkan dalam satuan unit. Berikut perumusan soal dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan data tabel di atas, dapat kita ubah data tersebut menjadi bentuk baku. Pertama, kita rumuskan dulu apa itu fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada kasus ini adalah untuk menghasilkan laba. Maka dapat kita ubah persamaan tersebut menjadi Z sama dengan 8X1 dan ditambah 6X2. Kemudian pada fungsi kendala dapat kita ubah menjadi suatu perumusan fungsi kendala, dan fungsi kendalanya adalah pertama 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60, dan 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Lalu kalau juga pada kendala negatif, nilai X1 dan X2 bernilai lebih dari sama dengan 0. Ini adalah data baku atau keterangan dari kasus di atas. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan metode simplex masing-masing, di mana pada langkah awal kita telah menentukan bentuk baku dari fungsi-fungsi tujuan dan fungsi kendala. Mana fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8X1 ditambah 6X2. Lalu pada fungsi kendala memiliki dua persamaan, yaitu 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60, dan 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Langkah kedua yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke dalam bentuk standar, di mana bentuk standar simplex yaitu pada persamaan Z, nilai 8X1 dan 6X2 dipindahkan ke sebelah kiri menjadi Z sama dengan Z min 8X1 min 6X2 sama dengan 0. Kemudian pada persamaan selanjutnya yaitu 4X1 ditambah 2X2 ditambah lagi dengan variabel baru yaitu X3 sama dengan 60. Sama seperti sama sebelumnya, 2X1 ditambah X2 ditambah dengan variabel baru X4 sama dengan 48. Nilai X3 dan X4 ini adalah variabel slash. Langkah ketiga yaitu membuat tabel awal, di mana langkah pertama adalah menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Untuk kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Pada baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil, di mana nilai indeks dicari dengan hasil dari nilai kanan atau NK dibagi dengan kolom kunci atau KK. Lalu menentukan nilai elemen sel atau pivot, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, pada gambar
bisa kita lihat tabel iterasi awal, yang dimana telah diketahui kolom kuncinya, baris kunci, serta elemen sel. Untuk melakukan perhitungan iterasi pertama, yaitu dengan membuat baris kunci baru. Baris kunci baru adalah perhitungan dari baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Nah, pada baris kunci baru atau X1, yang dimana nilai dari baris kunci lama yaitu 4, 2, 1, 0, 0, 60 dibagi dengan nilai dari elemen sel yaitu 4. Maka didapatlah hasil baris kunci baru yaitu 1, 1/2, 1/4, 0, 0, dan 15. Selanjutnya pada tabel iterasi pertama bisa dilihat pada gambar. Nilai pada baris X1 berubah menjadi 1, 1/2, 1/4, 0, 0, dan 15 pada tabel iterasi pertama. Selanjutnya yaitu menghitung nilai baris lainnya, yang dimana nilai baris lama dikurangi dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai dikalikan dengan baris kunci baru. Pada baris X baru, yaitu pada baris lama dengan nilai 2, 4, 0, 1, 48 dikurangi dengan 2 dikali 1, 1/2, 1/4, 0, 0, 15. Yang didapatlah hasil dari baris X baru, X4 yang baru adalah 0, 3, minus 1/2, 1, 0, dan 18. Dimasukkanlah nilai dari baris X4 yang baru pada tabel iterasi pertama. Selanjutnya yaitu menulis atau menghitung nilai baris Z baru. Yang dimana didapatlah hasil dari perhitungan tersebut yaitu 0, minus 2, 2, 0, 0, 120. Bisa dilihat pada tabel iterasi pertama, nilai pada baris Z pada tabel iterasi pertama masih memiliki nilai negatif, sehingga perlu dicarinya atau dihitung lagi iterasi yang kedua. Karena pada baris Z pada tabel iterasi pertama masih memiliki nilai yang negatif, maka perlu dilakukannya perhitungan pada iterasi kedua. Langkah awalnya itu menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci pada tabel iterasi pertama adalah X2. Karena kan dari X2 memiliki nilai negatif, yaitu min 2. Lalu setelah menempatkan kolom kunci, maka kita akan mencari nilai indeks, yang dimana nilai indeks tersebut adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Karena pada baris X1 nilai kanan yaitu 15 dibagi dengan 1/2. Hasil indeks tersebut adalah 30. Dan pada baris X4 nilai indeksnya yaitu 6. Nah, setelah menentukan nilai indeks, maka kita akan menentukan baris kunci, di mana baris kunci tersebut adalah X4 karena baris kunci adalah baris dengan nilai indeks yang terkecil. Setelah mendapatkan baris kunci, maka kita akan mendapatkan elemen sel atau pivot, yaitu perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu 3. Berikutnya dalam melakukan iterasi kedua masih memakai cara yang sama dengan iterasi pertama, yaitu dengan membuat baris kunci baru, di mana baris kunci baru adalah baris kunci lama dibagi dengan elemen sel atau pivot. Pada baris kunci baru X2, di mana nilai baris lamanya itu 0, 3, 1/2, 1, 0, 18 dibagi dengan pivot yaitu 3. Maka didapatlah hasil dengan nilai X2 yaitu 0, 1, 1/6, 1/3, dan 6. Selanjutnya pada tabel iterasi kedua, di mana nilai X2 sudah berganti nilainya. Dan pada seluruhnya nilai X4 berubah menjadi X2 dengan nilai 0, 1, 1/6, 1/3, 0, dan 6. Dan seterusnya untuk mencari nilai baris lainnya, yaitu pada nilai X baru, nilai barunya itu 0, 0, 5/3, 2/3, 0, 1/32,
dan baris X1 baru yaitu 1, 0, 1/3, 1/6, dan 12. Maka didapatlah hasil pada tabel iterasi kedua seperti pada gambar. Nah, karena nilai baris Z tidak memiliki lagi nilai negatif, maka tabel iterasi kedua merupakan hasil metode simplex yang sudah optimal. Dengan nilai Z yang memiliki hasil 132, X1 12, dan X2 sama dengan 6. Berikut adalah hasil optimumnya. Seperti saya jelaskan tadi, yaitu X1 atau meja 12, X2 atau kursi 6, dan Z atau laba yang didapatkan secara optimum yaitu 132. Nah, kali ini saya akan menjelaskan source code dari aplikasi yang saya buat, yaitu pada kelas tabel. Pada kelas tabel ini, saya jelaskan secara singkat, berfungsi untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar yang bisa membuat tabel dengan kolom-kolom dan baris-baris yang sesuai. Juga bisa memperbarui isi tabel, basis, dan nilai-nilai lainnya. Pada kelas tabel ini, saya juga dapat bisa membuat tabel dengan fungsi target, batasan, dan batas yang ditentukan. Saya juga dapat mengakses informasi tentang tabel seperti isi tabel, jumlah baris, panggilan, nilai-nilai B dan delta, serta variabel pada fungsi target dan basis. Jadi, secara keseluruhan, kelas tabel ini bisa untuk menjadikan alat yang mempermudah pembuatan, manipulasi, dan visualisasi tabel. Selanjutnya yaitu kelas simplex. Pada kelas simplex ini berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma metode simplex dalam pemrograman PHP. Nah, dengan menggunakan kelas simplex ini, juga menggunakan kelas tabel untuk membuat tabel simplex, kelas simplex akan melakukan langkah-langkah metode simplex seperti membawa batasan ke bentuk kanonikal, pengecekan matriks satuan, penambahan basis buatan, dan pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan delta. Metode ini berulang kali sampai mencapai solusi yang ditemukan atau kondisi yang tidak mungkin tercapai. Nah, dengan menjalankan kode ini, saya dapat memasukkan fungsi target dan batasan dalam bentuk array, kemudian melihat tabel simplex yang dihasilkan dan solusi optimal ditemukan jika pun ada. Nah, intisari dari kelas simplex ini adalah untuk memecahkan masalah optimasi linear dengan menggunakan metode simplex dan memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah program aplikasi yang menggunakan metode simplex, yaitu kalkulator simplex. Di sini saya akan mengoperasikan dengan memasukkan nilai dari fungsi-fungsi pada contoh kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, saya akan memasukkan nilai pada pasangan Z yaitu 8, X1, 6X2 dengan 0. Lalu pada pasangan kedua yaitu 4X1, 2X2 kurang dari sama dengan 60. Pada pasangan kedua yaitu 2X1 ditambah dengan 4X2 kurang dari sama dengan 48. Nah, di sini telah didapatkan hasil optimumnya yaitu pada Z yaitu adalah 132, X1 12, dan X2 sama dengan 6. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.